Kebetulan almarhum ayah saya itu memang seorang jaksa sampai pensiun. Setelah pensiun, ayah saya juga berprofesi praktek sebagai advokat juga. Dan ibu saya juga dulu seorang panitera di pengadilan. Jadi memang kebetulan dari lingkungan keluarga sudah seperti itu. Dan satu sisi mungkin saya juga ngerasa dari dulu, dari saya kecil, saya itu juga emang orangnya agak memang suka berdebat, suka ngomong juga, suka bersosialisasi dengan orang gitu. Dan SMA juga saya dulu terpilih sampai masuk ke tim debat juga, sampai di Bandung dulu sampai masuk ke final dan lain sebagainya. Jadi saya memang merasa ada hal-hal dari dulu yang saya pikir selain melihat contoh dari keluarga, saya juga merasa itu memang kayak bidang yang pas buat saya gitu ya, bidang hukum. Jadi begitu saya lulus kuliah tahun 2001 itu saya langsung bergabung dengan firma hukum namanya Adnan Kelana Haryanto Hermanto. Di situ saya bergabung selama 9 tahun. Dari situ pun saya sudah mulai sebagai litigator ya, sebagai lawyer litigasi yang menangani perselisihan di persidangan. Setelah saya 9 tahun belajar lah boleh dibilang ya, menimba ilmu di Adnan Kelana Haryanto Hermanto, kemudian saya diundang untuk mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan law firm Hadi Putranto Hadinoto & Partners atau HHP. Kemudian itu sekitar tahun 2011, saya kemudian join di situ tahun 2011, juga di tim litigasi. Lalu di tahun 2016 saya memutuskan, kebetulan dengan salah satu partner saya yang memang juga dari tim litigasi di HHP juga, Turangga Harlin, kami sepakat untuk membuka firma kami sendiri. Kenapa saya sendiri buka law firm sendiri itu memang dari awal, visi saya memang karena ke situ sih memang. Sejak saya mulai kerja, saya tahu tujuan akhir saya adalah ingin membuka law firm sendiri. Kebetulan di HHP saya bertemu dengan partner saya Turangga, dan kita setelah ngobrol panjang lebar, kita merasa visi kita ini sama. Lalu dari situ akhirnya kita mulai 2016 kita buka Makalo Harlin. Lalu kebetulan di tahun ini 2020 ini kami kemudian bergabung dengan rekan kami juga yang memang tadinya di HP juga, cuman beda grup, dengan Andika Mendrova yang saat itu dia memang sudah memiliki law firm sendiri bernama Mendrov Law, dan akhirnya kita sepakat untuk bergabung menjadi Makarlo Harlin Mendrova Advocates. Tapi praktek kita sekarang bukan hanya full di litigasi, tapi kita juga ada praktek untuk pelayanan hukum di bidang corporate juga. Sering kita tanganin. Cuman kalau buat saya menarik itu biasanya memang yang lebih ada unsur kemanusiaannya ya. Maksud saya ada unsur di mana saya bisa merasa secara langsung saya ada kontribusi saya terhadap orang lain sebagai seorang advokat. Misalnya dulu saya pernah menangani kasus korupsi, membantu klien kami yang terkena dugaan korupsi. Jadi kami bantu dari proses penyelidikan sampai penyidikan sampai persidangan, dan di situ berhasil kita membantu klien kami untuk mendapatkan hasil putusan bebas. Nah, di situ waktu kami berhasil mendapatkan putusan bebas itu, melihat reaksi dari klien kami yang begitu di bawah tekanan yang begitu besar, akhirnya bisa terbebas gitu ya. Dan bagaimana dia menyampaikan rasa berterima kasihnya kepada kita gitu ya. Hal-hal itu yang menurut saya memberikan value yang luar biasa tuh untuk menjadi advokat gitu ya. Tapi juga ada kasus-kasus lain juga, misalnya saya pernah menangani kasus di mana saya mewakili perusahaan melakukan proses PHK terhadap buruh sampai 600 buruh waktu itu dalam waktu yang cukup singkat. Nah, di situ saya membantu klien kami itu, saya rancang dari awal strateginya dan pendekatannya seperti apa. Dan yang pasti saya memastikan bahwa jangan sampai dalam proses PHK tersebut ada hak-hak dari karyawan-karyawan ini yang dikurangi atau tidak dipenuhi oleh perusahaan. Dan kebetulan klien kami sendiri waktu itu memang punya kebijakan yang cukup baik, jadi bahkan klien kami bersedia untuk memberikan kompensasi yang melebihi apa yang disyaratkan oleh undang-undang. Tapi kan saya juga tetap harus di situ mengedukasi seluruh karyawan tersebut ya untuk bisa menerima proses PHK tersebut dan tawaran yang disampaikan oleh klien kami. Tapi
Alhamdulillah saat itu sih kita berhasil sampai total 600 karyawan berhasil di PHK dengan kesepakatan bersama ya, mencapai perjanjian bersama. Jadi waktu itu kita sampai tanda tangan 600 perjanjian bersama dengan seluruh karyawan. Nah itu juga hal-hal yang menurut saya, karena itu ada dua sisi. Satu sisi saya melihat karyawan-karyawan itu saat selesai mereka merasa lega karena mendapatkan apa yang menjadi hak mereka gitu. Hal-hal seperti itu yang membuat saya merasakan kenikmatan tersendiri ya. Kita mulai benar-benar start dari kecil banget. Bisa dibayangkan tuh kita dulu ruangan 8 meter mungkin ya, kita mulai bertiga, saya dan Turangga, dan waktu itu ada GM kita, Mona juga. Kita bertiga tuh awalnya. Dari ruangan yang 8 meter, terus saya ingat banget pertama kali kita lihat, oh harga sewa 8 juta, saya sampai bilang sama partner saya, wah 8 juta nih berarti kita mesti nyari lebih dari 8 juta biar bisa bawa pulang nih, kalau 10 juta bisa 1 juta bagi ini ya gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya waktu itu kita pikir udahlah ini kita harus jalankan, percaya aja gitu. Ya alhamdulillah, tapi dari ruangan 8 meter tersebut akhirnya kita bisa berkembang terus ya. Tim kita juga semakin besar, ruangan kantor kita juga semakin layak lah ya gitu. Jadi semuanya memang berawal dari mimpi aja. Tapi kalau misalnya bilang apa nih kira-kira patokannya supaya kita bisa mulai, nggak ada. Emang lompat aja dan percaya diri aja. Kalau kita percaya kita memang punya sesuatu yang bisa kita jual, ya loncat aja gitu. Lagi pula prinsipnya saya mungkin akan lebih nyesel kalau nanti setelah saya pensiun ternyata saya nggak pernah buka kantor sendiri gitu ya, gitu. Daripada misalnya amit-amit saya buka kantor terus misalnya tidak sesuai harapan, saya rasanya akan lebih menyesal kalau saya nggak pernah coba sih. Gitu. Punya modal. Saat itu saya tahu saya punya modal ya, saya punya pengalaman, saya punya kemampuan gitu kan. Dan waktu itu saya juga sudah mempersiapkan diri juga ya, maksudnya saya sudah membangun profil saya juga sebagai seorang lawyer gitu. Dan yang alhamdulillah sih begitu saya mulai sampai hari ini berjalan sesuai. Kasus pertama saya itu 01 di firma kita, itu saya dikasih sama teman saya, teman baik saya di law firm saya dulu di Atlan Kelana Haryanto Hermanto. Dulu saya membantu dia dalam suatu perselisihan antara pengurus suatu gedung apartemen. Jadi itu kasus pertama saya tuh 01, saya ingat banget. Itu juga salah satu yang waktu itu saya bilang sama partner saya, ya at least kita udah punya duit nih sekarang, gitu, udah punya tabungan nih kasus pertama. Jadi saya nggak pernah lupa itu kasus pertama, dan itu juga alhamdulillah kita menang di pengadilan waktu itu. Dan saya juga jadi merasa itu adalah start yang baik nih. Dan kedua, saat berjalan kasus itu saya juga nggak bisa lupa. Saya dikontak oleh salah satu perusahaan manufacturing asing untuk merepresent mereka. Itu tadi yang saya ceritakan, PHK 600 karyawan itu. Jadi itu adalah, kalau dari teman saya tadi kasus pertama, dari yang klien saya yang kedua itu adalah buat saya pribadi adalah klien terbesar saya pertama gitu. Tapi dari itu yang unik adalah semuanya dalam waktu yang berdekatan, di awal saya baru buka kantor. Jadi mungkin itu rezeki juga ya kali ya. Ya ini pandemi yang sekarang terjadi ini sih jelas mempengaruhi secara konkret ya terhadap berbagai lini usaha, termasuk tentunya bidang jasa. Seperti kita juga bidang jasa hukum sangat berpengaruh, sangat berpengaruh karena kita ini kan bekerja untuk klien. Kita bekerja untuk klien yang bergerak di satu industri. Saat industrinya terhantam, maka klien-klien kita ini juga terhantam. Sehingga mau nggak mau, kita sebagai profesi pendukung pasti juga akan terpengaruh juga gitu. Jadi jelas sangat terasa sih efeknya pandemi ini. Nah, untungnya saya selalu punya percaya seperti ini, industri hukum itu atau jasa hukum itu di dunia usaha itu sudah menjadi basic necessities, sudah menjadi kebutuhan yang sangat dasar, bukan kebutuhan kedua atau ketiga lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari jalannya suatu perusahaan, pasti jasa hukum itu dibutuhkan. Itu kepercayaan saya gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kita sebagai lawyer mengeducate si market, mengeducate klien-klien kita bahwa kondisi memang sedang sulit, tapi jangan pernah abaikan masalah hukum karena itu memang krusial untuk kebutuhan bisnis klien kita. Justru saat pandemi seperti sekarang adalah kesempatan terbaik
untuk klien untuk melakukan perbaikan atau memastikan bahwa semua operasi mereka itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. Karena di saat nanti pandemi ini usai kan semua pihak itu kan akan berkejaran lagi nih untuk mulai bersaing lagi ya, mengejar apa namanya bisnis mereka gitu. Nah di saat pandemi ini perusahaan-perusahaan melakukan banyak perbaikan dari bidang hukumnya, nanti begitu pistol start itu dimulai itu mereka udah nggak perlu mikir ini lagi. Saat yang lain masih keteteran, harusnya mereka udah bisa kejar. Jadi saya percaya kalau industri hukum itu, terutama litigasi ya, kalau saya sih merasakan litigasi itu, saya selalu percaya orang lagi punya banyak uang pasti berantem, orang nggak punya uang tambah berantem lagi gitu. Jadi kalau buat kita litigasi itu sebenarnya secara nature ya, by nature itu memang satu industri yang all seasons lah dalam situasi apapun. Kayak dulu kita tahu waktu zaman 99 ada zaman kepailitan, zaman Krismon zaman dulu itu begitu banyak justru lawyer-lawyer atau law firm yang menjadi besar saat itu, karena memang waktu itu karena lagi berkembang kepailitan dan lain sebagainya, justru menjadi industri yang besar tuh. Jadi kalau saya percaya kayak sekarang nih pandemi ini juga sama aja sebenarnya, asal kita pintar melihat peluang ya. Dan yang nggak pernah salah itu jangan pernah mengharapkan market yang terbentuk untuk kita harus educate market. Kita harus mengeducate bahwa jangan abaikan masalah hukum ini sangat penting gitu. Kalau kita ngomong soal ketenaga kerjaan, selama kita punya buruh, selama punya karyawan, berarti kita tetap tunduk pada hukum ketenaga kerjaan. Jadi nggak bisa kita abaikan juga gitu. Nah itu kan hal yang sebenarnya kita harus jelaskan sama klien, dan itu hal yang sebenarnya masih bisa kita jual. Tapi adjustment itu tetap banyak yang harus bisa dilakukan. Kita nggak bisa memperlakukan klien seperti di masa normal. Misalnya adjustment tentang masalah hal yang komersial, masalah fee arrangement, masalah terms pembayaran, itu hal-hal sebenarnya menurut kita harus kita adjust juga karena kondisi klien kan juga sedang tidak ideal ya gitu. Nah, jika hal-hal tersebut itu dilakukan dan tetap maintain profesionalisme kita terhadap klien gitu ya, ya seharusnya sih kita bisa survive sih di masa pandemi yang sulit. Bahkan masa pandemi ini bisa dijadikan suatu kesempatan kita untuk mencuri momen gitu untuk nanti kita bisa lebih melakukan leap yang lebih besar lagi dalam servis kita ini. Gitu. Menurut saya salah satu hal yang bisa menyelamatkan satu bisnis itu adalah karena kecermatannya dalam masalah pembiayaan, costingnya, expensesnya, operasional dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya sudah perusahaan yang selama ini atau bidang usaha selama ini yang cost-nya sudah terlalu besar, tapi sangat bergantung pada income yang masuk secara reguler gitu, dihantam pandemi ini bisa berantakan gitu, karena kan ini kan benar masa yang sulit. Nah, makanya kalau saya bilang itulah pentingnya dari awal kita pengen selalu berkembang, langit itu jadi batasnya, tapi perkembangan kita itu harus selalu dengan proses yang terukur gitu. Kalau saya sih masih punya banyak obsesi ya. Salah satunya kalau terkait dengan profesi saya ingin, cita-cita saya sama dengan partner yang lain bahwa kita ingin firm kita ini, Makalo Halim Mendrova ini nanti bukan law firmnya Kenny, Turangga atau Andika Mendrova lagi, tapi sudah jadi institusi. Jadi siapapun yang bekerja di sini akan nanti di hari yang depan itu klien tuh akan datang ke sini karena nama institusinya, bukan nama orang-orangnya gitu. Jadi memang sudah menjadi standarisasi yang tinggi orang datang ke firma kita. Dan kita juga ingin bisa grow banyak associate kita ini. Jadi kita selalu bercita-cita ke depannya ini pemimpin selanjutnya dari firma ini adalah orang-orang kita grow dari law firm ini, bukan yang kita tarik dari luar gitu. Itu cita-cita obsesi kita ya. Kalau saya udah bisa melihat itu, rasanya sih secara profesional saya udah merasa cukup ada achievement ya gitu. Kedua, saya selalu punya cita-cita sebenarnya ingin mempunyai semacam mungkin LBH kali ya, semacam LBH yang fully supported by our firm gitu ya, yang bisa menjadi tempat penggodokan bagi lawyer-lawyer muda yang baru lulus tapi ingin mencoba belajar praktek secara patut ya, melakukan praktek litigasi secara baik dan layak gitu. Jadi ini bisa menjadi semacam kawah candra di muka nih buat lawyer-lawyer muda itu. Tapi satu sisi karena dia sifatnya LBH, jadi memang khusus untuk memberikan jasa-jasa hukum kepada masyarakat yang kurang atau tidak mampu gitu. Tapi bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik karena ini kita law firm kita kan selalu mencari talent-talent yang baik ya gitu.
Jadi dengan talent yang baik, dengan pengawasan dari kami sebagai partner-partner gitu, itu sih harapan saya. Jadi kita bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, tapi layanannya juga tetap berkualitas gitu. Karena itu, jadi saya selalu merasa jadi apapun kita, manusia itu mau jadi lawyer, mau jadi apa segala macam, kita harus tetap memikirkan bagaimana sih kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Nah ini konkret kalau menurut saya gitu, harapan saya sih, dan sebenarnya ini bukan ide yang fresh juga, sudah banyak juga lawyer-lawyer senior lainnya yang melakukannya, dan saya sangat terinspirasi dengan itu gitu, dan saya ingin melakukan hal yang sama juga dalam profesi saya sebagai seorang lawyer gitu. Selain itu mungkin obsesi terbesar saya sih sebenarnya ya mau jadi manusia yang bahagia aja sih, Mbak. Gitu ya. Puas dengan apa yang saya jalanin, saya kepengennya nanti di akhir perjalanan hidup saya ini, kalau saya lihat ke belakang, saya nggak nyesel gitu loh. Jadi saya lihat ke belakang, saya happy, saya bangga dengan apa yang sudah saya lakukan gitu. Itu juga salah satu obsesi saya sih yang terbesar gitu. Tips ini tips yang sering saya sampaikan kebetulan saya sering diundang juga jadi pembicara, di Unpar ya, di kampus saya dulu, dan sering juga diminta untuk ngomong di depan anak-anak baru ya, adik-adik yang baru masuk kuliah. Saya sampaikan ke mereka itu adalah, pertama, dari zaman kuliah itu udah harus tahu sebenarnya mau jadi apa gitu. Bukan berarti kayak mau masuk hukum terus udah pasti jadi lawyer, karena kan bidangnya banyak juga. Selain jadi lawyer bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi gitu. Bahkan banyak, jadi dari awal tuh kita udah harus tahu tuh mau kemana. Jangan, kadang-kadang orang tuh baru sampai ujung baru mulai mikir gitu dia mau kemana. Menurut saya udah terlambat, karena kalau misalnya udah tahu dari awal pengen jadi jaksa, mau jadi polisi, dari kuliah tuh udah dirancang menuju ke sana gitu. Mau jadi lawyer dari awal dirancang menuju ke sana gitu. Nah, kemudian setelah lulus dan udah mau jadi apa? Nah, ini khusus untuk menjadi lawyer gitu ya. Menurut saya kalau untuk jadi lawyer itu jangan pernah jadikan uang itu buruan utamanya kita gitu. Jadi saya lihat nih, terus terang aja, kadang-kadang saya suka ngenes, kadang-kadang image yang dilempar keluar itu adalah lawyer itu hidupnya mewah. Itu yang diangkat sedemikian rupa, saya nggak tahu apakah maksudnya biar memotivasi anak-anak muda ini untuk menjadi lawyer karena bisa jadi kaya raya. Tapi menurut saya esensinya lawyer itu sendiri jadi hilang kalau misalnya itu yang diangkat, karena harusnya yang diangkat itu kan, ini kan profesi yang mulia ya, officium nobile gitu kalau dibilangnya gitu. Yang diangkat itu adalah ini profesi yang memang sebenarnya sangat mulia karena bisa berbuat banyak untuk orang lain gitu. Jadi value-nya harusnya dilihatnya ke situ, bukan dari apa yang bisa dapatkan. Karena kalau saya percaya, kalau kita kerja udah baik, kita kerja profesional, uang itu konsekuensinya gitu. Jadi ya, pembayaran yang baik itu adalah konsekuensi dari hasil kerja kita yang baik. Jadi visi kita harus ke situ dulu gitu. Nah makanya kalau saran saya ke adik-adik ini, kalau yang baru lulus kuliah, jangan mikirin uangnya deh, uang itu pasti datang pada dengan sendirinya gitu ya. Tapi belajar, dalami dulu kemampuan teknis hukumnya, perbanyak dulu pengalaman, karena kalau pintar di kuliah aja kan belum cukup. Kita harus mulai dari nol lagi tuh begitu kerja gitu. Nah, belajar di law firm awal kita itu adalah benar-benar tempat kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Kadang-kadang orang suka merasa kayak wah kerja di law firm waktunya panjang, pulang jam 3 pagi, jam 4 gitu ya. Lah itu kalau buat saya sih, buat saya dulu itu adalah kenikmatan, karena saya merasa itu kalau istilahnya growing pains ya, jadi sakitnya berkembang itu memang seperti itu kalau kita itu, jadi itu memang proses yang harus dijalani, itu proses penempaan, saya selalu merasa seperti itu. Kalau masih muda itu yang dikejar jangan uangnya deh, tapi yang dikejar itu memang harus progresnya, harus perkembangan knowledge-nya dan experience-nya, karena cuman itu yang bisa menyelamatkan kita deh kalau berprofesi apapun juga ya gitu. Jadi yang dikejar itu memang lebih ke experience-nya sih sebenarnya gitu. Dan ya itu tadi ya, balik lagi harus ingat tujuan kita tuh jaga advokat itu memang ya officium nobile, kita memang profesi yang mulia untuk berbuat untuk orang lain. Saya berharap banyak sih kedepannya ini profesi advokat ini akan lebih dibanjiri oleh talent muda yang lebih baik lagi dari kami sekarang gitu ya, yang harusnya juga bisa menjadi faktor pendorong perbaikan dari industri hukum sendiri di Indonesia gitu. Ya kita berharap banyak nih pada adik-adik kita yang sekarang masih kuliah atau yang baru lulus gitu ya, untuk bisa berbuat lebih banyak buat industri kita. Kebetulan saya sendiri itu selalu punya keinginan untuk sebenarnya lebih membumikan hukum sebenarnya. Karena selama ini kan masyarakat, saya sering ngobrol sama orang, masyarakat itu kan kalau melihat hukum kayaknya wah sulit gitu ya, ini masyarakat kok kompleks, mengerikan, menegangkan.
Nah, saya tuh selalu ingin bisa membuat sebenarnya masyarakat bisa melihat hukum itu sebenarnya tidak seperti itu. Makanya saya kebetulan sama dua rekan saya juga sesama advokat, Brian dan Hilman, itu kita punya program podcast namanya. Podcast kita itu membahas tentang masalah hukum, tapi ya sehari-hari. Dan kita sampaikan secara casual. Jadi seperti pembicaraan 3 orang membicarakan isu hukum, tapi secara sangat casual gitu ya. Harapannya itu biar masyarakat bisa melihat bahwa sebenarnya isu hukum itu sebenarnya isu yang dasar aja, isu yang membumi juga gitu. Cuman mungkin masyarakat sekarang terkelabui dengan melihat kasus-kasus yang mengerikan, terintimidasi dengan melihat lawyer-lawyer yang datang dengan kemewahan yang luar biasa gitu, sehingga merasa kayaknya berjarak sekali nih antara masyarakat dengan hukum. Iya kan, ada faktor ya kayaknya mungkin beda banget nih saya sama lawyer ini karena dia begini sekarang. Nah itu yang kita pengen kikis gitu, sebenarnya itu yang harus dikikis. Ini hukum ini kan sebenarnya industri yang milik masyarakat juga gitu, jadi masyarakat harus bisa mengerti hukum itu seperti apa. Karena ini milik mereka hukum gitu. Kami kebetulan punya ilmunya aja gitu. Cuman kalau tidak ada masyarakat, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kan sebenarnya gitu. Yang paling utama itu menurut saya berusaha untuk bisa dapat work-life balance kan gitu. Jadi kerja dan kehidupan pribadi kita harus balance. Ya prioritas saya sih tentunya untuk keluarga. Jadi kalau misalnya saya punya waktu luang, sebisa mungkin saya bisa meluangkan waktu untuk anak-anak saya, untuk istri saya gitu. Tapi satu sisi juga saya membutuhkan waktu kan untuk diri saya sendiri dan mengembangkan diri saya sendiri. Tentu seperti saya sampaikan, salah satu waktu luang saya tuh saya mengisi bersama 2 rekan saya yang lain itu untuk mengisi podcast yang kami punya gitu ya, Om Kumis Podcast, namanya podcast hukum, kita bertiga. Lalu waktu luang yang lain juga saya isi juga dengan standar ya, olahraga gitu ya, dan bersosialisasi gitu ya.